Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Nah, apa sih itu lingkaran? Lingkaran adalah ya ini. Nah, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah lingkaran di dalam sebuah koordinat Cartesius. Jika kita mempunyai sebuah diagram Cartesius ini, berapa sih persamaan dari lingkaran ini? Itulah yang akan kita bahas di video kali ini, oke? Nah, di dalam lingkaran, katakan saja kita punya di sini lingkaran, ya, jarak dari sini, dan jarak dari titik 0, jarak dari sini sampai ke sini itu dia selalu sama. Nah, inilah yang disebut dengan jari-jari. Dari titik pusat sampai ke sini itu disebut dengan panjang jari-jari. Nah, berarti kalau ini dalam koordinat Cartesius, ya, dalam koordinat Cartesius kita dapat mengatakan bahwa jarak dari titik pusat ke sini itu adalah x, y. Artinya x, y bisa kita representasikan ke sini. Ke sini menjadi x, dan panjang dari titik pusat ke sini adalah sepanjang x. Dari sini itu adalah y, panjang dari sini sampai sini kan sama dengan ini, itu adalah y. Berarti kita mempunyai sebuah segitiga di sini, sebuah segitiga. Nah, kalau saya keluarkan, dia akan berbentuk seperti ini, x, y, dan di sini adalah r. Berarti kalau ini adalah sebuah segitiga siku-siku, kita dapat mengatakan bahwa Pythagoras mengatakan bahwa panjang sisi miring kuadrat itu sama dengan 2 kali kuadrat sisi yang lain, yaitu r kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan lingkaran. Ini persamaan lingkaran ini dia berpusat di 0,0 dan mempunyai jari-jari yaitu R. Oke. Pembahasan mengenai lingkaran ini atau kajian mengenai lingkaran ini sangatlah panjang. Nah, tapi kalau kita mempunyai, katakan di sini, sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0 dan suatu saat dia akan digeser, yang pusatnya di sini ke sini, dia akan bentuk seperti ini. Nah, dari sini yang ini kan persamaan dari lingkaran yang berpusat di 0,0 itu kan r kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Lalu dia digeser, katakanlah dia digeser sejauh alpha, beta. Di sininya alpha, di sininya beta. Dia digeser sejauh alpha, beta. Artinya kalau ini kan secara matematis ya, dia mempunyai titik pusatnya itu katakanlah ini, berarti x aksennya yang baru ini kan dengan x yang lama ditambah dengan ini sejauh ini, dari titik pusat sejauh ini ditambah alpha, ditambah alpha, dan ya y aksennya juga ditambah y aksennya y plus beta.
Y plus beta. Di sini diketahui bahwa ini X dan ini Y. Sedangkan di sini diketahui adalah X aksen dan di sini Y aksen. Caranya adalah kita ubah ini menjadi X sama dengan X aksen minus alpha, ditukar. Yang ini pindah ke sana. Begitupun dengan yang ini pindah ke sana. Ini menjadi Y sama dengan Y aksen minus beta. Sehingga kita mempunyai bahwa tadi R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka ini akan menjadi R kuadrat sama dengan X aksen min alpha kuadrat plus Y aksen min beta kuadrat. Maka persamaan yang ini kita mempunyai titik pusat, ya, pusat di 0,0 dan dia mempunyai titik pusat yaitu alpha, beta yang ini, dan jari-jari itu sama dengan R. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau dia digeser di sini? Kalau dia digeser di sini, dia akan digeser sejauh minus alpha dan beta. Berarti pusatnya di sini adalah minus alpha, beta. Bagaimana kalau dia digeser di sini? Dia juga digeser sejauh minus alpha, beta, min beta. Kalau dia digeser di sini, ini sama, karena di sini alfanya positif, maka alpha, beta-nya negatif, ini negatif minus beta. Pembahasan mengenai lingkaran ini hanya memerlukan sedikit analisis. Dari analisis itulah kita memperoleh bahwa persamaan ini, yang ini kita peroleh dari analisis kita yang ini. Jadi analisis kita tentang ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini. Oke. Nah, tadi kita memperoleh bahwa, ya, X aksen minus alpha kuadrat ditambah Y aksen min beta kuadrat ini sama dengan R kuadrat. Ini untuk yang berpusat di alpha, beta dan berjari-jari R. Nah, selanjutnya kalau kita jabarkan yang ini, kita anggap bahwa X aksennya X minus alpha kuadrat plus Y minus beta kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau kita jabarkan, ya, X minus alpha kuadrat dijabarkan, dia akan menjadi X kuadrat minus 2 alpha X plus alpha kuadrat ditambah Y kuadrat minus 2 BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kita kelompokkan, maka itu akan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat minus 2 alpha X di min 2 BY ditambah alpha kuadrat plus beta kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, kadangkala, ya, ini dianalogikan atau ditulis seperti ini: X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Sehingga nanti kalau kita ketemu seperti ini, bahwa yang pertama yang sama, yaitu yang ini, yang ini
dia juga sama dengan ini dan ini. Yang ini juga pasti sama dengan ini. Nah, dari yang saya kotak ini, kita memperoleh bahwa A sama dengan min 2 alfa, sehingga alfanya itu adalah minus A dibagi 2, dan B nya yaitu B sama dengan minus 2B 2 beta. Jadi kalau betanya itu sama dengan min B dibagi 2. Dari sini ya, kita juga memperoleh bahwa C sama dengan alfa kuadrat plus beta kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, di sini ya, untuk mencari jari-jari ini R kuadrat ini sama dengan C minus alfa kuadrat di sini kita memperoleh bahwa R kuadrat sama dengan alfa kuadrat plus beta kuadrat minus C, sehingga jari-jarinya adalah plus minus akar dari A kuadrat plus beta kuadrat dikurangi C. Ya, seperti ini. Inilah untuk mencari jari-jari kalau dia berbentuk seperti ini. Ini juga sering disebut bentuk umum dari sebuah lingkaran. Oke. Nah, tadi kita mempunyai bahwa kalau kita mempunyai bentuk x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Bentuk persamaan lingkaran yang ini mempunyai pusat itu di min a dibagi 2, min b dibagi 2, dan untuk mencari jari-jarinya itu adalah plus minus akar dari pusat ini. Pusat dikuadratkan, yaitu yang ini dikuadratkan menjadi a kuadrat per 4 ditambah b kuadrat per 4 dikurangi c yang ini. Nah, dari sini jika kita mempunyai persamaan lingkaran yang berbentuk x kuadrat plus y kuadrat plus 2x plus 2y plus 5 sama dengan 0, dia mempunyai pusat. Yang pertama adalah ini, koefisien dari x dibagi 2 min 2 per 2, dan koefisien dari y dibagi min setengah, yaitu seperti ini. Ini sama dengan minus 1, min 1, dan mempunyai jari-jari yaitu plus minus akar dari jari-jari dikuadratkan, dia menjadi minus 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikurangi 5, sehingga jari-jarinya sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah 1 dikurangi 5. Ya, inilah jari-jari dari lingkaran tersebut ya, atau kadang pula ditulis sebagai plus minus akar 3i. Di sini i adalah bilangan kompleks. Ini adalah bilangan kompleks. Nah, seperti ini. Jadi dari tadi itu, jika kita mempunyai sebuah lingkaran ya, kesimpulannya lingkaran berpusat di 0,0, dia mempunyai persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jika kita mempunyai lingkaran ya yang berpusat selalu di
0,0, misalnya katakan saja alfa, beta, maka dia mempunyai persamaan lingkaran x min alfa kuadrat plus y min beta kuadrat sama dengan r kuadrat. Kadang pula persamaan lingkaran juga ditulis bahwa x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, dimana di sini pusatnya adalah a, b, dan jari-jari r di sini pusatnya adalah 0,0 dan jari-jari r. Di sini juga pusatnya adalah minus setengah a dikali min b setengah, dan jari-jarinya adalah r, dimana a kuadrat per 4 ditambah b kuadrat per 4 dikurangi c. Ya, inilah yang perlu kita ketahui dalam sebuah persamaan lingkaran, ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa lingkaran itu, ya, jarak dari sini ke sini itu selalu sama. Dari titik 0 ini ke sini dia tuh selalu sama. Apalagi dari sini dia ke sini itu selalu dia sama, dan ke sini juga dia sama, ke sini juga sama, di sini juga sama, di sini juga sama, dan di sini sama. Sehingga inilah yang disebut dengan lingkaran. Yang perlu diketahui adalah definisi dari lingkaran. Nah, ini jarak ke sini itu selalu sama, dari panjang ke titik pusat ke sini itu dinamakan dengan jari-jari. Nah, di sini. Nah, melanjutkan tentang persamaan lingkaran. Tadi jika kita mempunyai sebuah lingkaran, ya. Nah, bagaimana kalau nanti dia ada sebuah garis yang menyinggungnya? Berapa persamaan garis singgungnya? Dia disinggung oleh garis y sama dengan mx plus c misalnya. Nah, tadi ini akan berpusat di 0,0, maka persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, dia disinggung oleh garis y sama dengan mx plus c, sehingga y di sini bisa kita ganti dengan ini, maka kita akan memperoleh bahwa x kuadrat plus mx plus c kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi x kuadrat plus m kuadrat x kuadrat plus c kuadrat plus 2mcx sama dengan r kuadrat. Nah, ini sehingga, ya, kalau kita kelompokkan ini akan menjadi 1 plus m kuadrat x kuadrat ditambah 2mcx ditambah c kuadrat min r kuadrat sama dengan 0. Kita memperoleh ini. Ini kan bentuk dari persamaan kuadrat, dimana x-nya berpangkat 2, di sini x-nya 1, di sini x-nya 0, kan? Sehingga kalau dia menyinggung tadi bahwa d kuadrat sama dengan b kuadrat min 4ac, sehingga d-nya ini harus sama dengan 0, dan kita masukin b-nya itu adalah 2mc kuadrat min 4, a-nya adalah 1 plus m kuadrat dikali c-nya adalah c kuadrat min r kuadrat minus r kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita yang ini pindah ke sana menjadi 2mc kuadrat ini sama dengan 1 plus m kuadrat dikali c kuadrat min r kuadrat. Nah, di sini kita jabarkan menjadi 4m kuadrat c kuadrat sama dengan 4 dikali 1 plus m kuadrat dikali c kuadrat min r kuadrat, sehingga ini kan hilang, sehingga
M kuadrat C kuadrat ini sama dengan, nah kita kalikan, yaitu C kuadrat min R kuadrat ditambah M kuadrat C kuadrat dikurangi M kuadrat R kuadrat. Ini kan perkalian biasa ya, perkalian aljabar. Nah ke sini dan ini ke sini kita memperoleh yang ini. Oke. Nah, dari sana kita memperoleh tadi bahwa M kuadrat C kuadrat sama dengan C kuadrat min R kuadrat ditambah M kuadrat C kuadrat dikurangi M kuadrat R kuadrat. Nah ini kan sama, dia hilang, atau dia akan sama dengan 0, sehingga di sini kalau kita pindahkan yang ini ke kiri dan ini juga ke kiri, kita memperoleh bahwa R kuadrat plus M kuadrat R kuadrat sama dengan C kuadrat, sehingga C nya yaitu 9 plus minus akar dari R kuadrat plus M kuadrat R kuadrat, atau C nya sama dengan plus minus R 1 plus M kuadrat. Nah tadi kita mempunyai bahwa Y sama dengan MX plus C, maka persamaan garis singgungnya sekarang menjadi Y sama dengan MX plus minus C nya diganti dengan ini menjadi R 1 plus M kuadrat. Nah kita memperoleh bentuk yang ini untuk yang persamaan garis singgung yang berpusat di 0,0. Nah tadi kalau dia misalnya berpusat ya, dia berpusat di katakan saja alfa, beta, maka dari sini dia akan berubah dari Y sama MX plus minus R akar dari 1 plus M kuadrat ini, dia akan berubah bahwa Y nya dikurangi yang ini minus beta sama dengan M, X nya dikurangi ini jadi X min alfa di plus minus akar dari dikali R akar dari 1 plus M kuadrat. Ini untuk yang persamaan lingkaran yang R kuadrat sama dengan X minus alfa kuadrat ditambah Y minus beta kuadrat. Ini untuk persamaan yang ini. Nah jadi inilah persamaan garis singgung untuk pusat A, B ya. Nah jadi jika kita mempunyai sebuah lingkaran ya, lingkaran yang berpusat di 0,0, lalu dia dilalui oleh dua buah titik, katakan saja x1, y1 dan x2, y2. Nah kalau kita buat persamaan garis dari dua titik ini, maka persamaan garisnya yang terbantu adalah y min y1 itu sama dengan x ya, itu maka kalau kita buat persamaan garis dari dua buah titik ini, kita akan memperoleh bahwa yang pertama ada y min y1 dibagi y2 min y1, ini sama dengan x min x1 dibagi x2 min x1. Nah dari sini maka persamaan garisnya nanti ada y min y1 sama dengan y2 min y1 dibagi dengan x2 min x1 dikali x min x1. Nah inilah persamaan garis dari dua titik yang memotong lingkaran ini. Kita anggap ini persamaan satu. Nah ya, kita tahu persamaan garis persamaan lingkaran ini yang berpusat di 0,0 adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah kita mempunyai dua buah titik, yaitu
X1, Y1, kita substitusi ke persamaan ini, kita memperoleh bahwa X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan kita juga mempunyai dua titik X2, koordinat X2 dan Y2. Maka kita substitusi, kita akan memperoleh bahwa X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita kurangkan, maka kita akan memperoleh bahwa X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat ini ditambah Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat sama dengan 0 ya. Maka dari sini ya, dari sini bahwa kita X1 kuadrat min X2 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat sama dengan 0. Di sini kalau kita jabarkan, kita akan memperoleh bahwa X1 min X2 ya dikali X1 plus X2 ditambah Y1 min Y2 dikali Y1 plus Y2 sama dengan 0. Sehingga X1 min X2 dikali X1 plus X2 ini kalau kita pindahkan ke sana, atau ini akan menjadi minus Y1 min Y2 dikali Y1 plus Y2. Nah, atau kalau kita balik, dia akan menjadi Y1 min Y2 dikali Y1 ditambah Y2 ini sama dengan min X1 min X2 dikali X1 plus X2. Nah, dari sini kita bagi, maka dia akan menjadi Y1 min Y2 sama dengan minus dari X1 ditambah X2 dibagi Y1 ditambah Y2 dikali X1 min X2. Nah, ini kan persamaan, ini adalah persamaan garis ya, persamaan garis dengan gradien itu sama dengan M, sama dengan M. Nah, tadi kita mempunyai bahwa Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Yang ini kan M, M-nya itu adalah minus dari X1 plus X2 dibagi Y1 ditambah Y2. Ini M, berarti M yang ini kita ganti dengan yang itu. Oke, maka kita akan memperoleh, tadi M nya sama dengan minus X1 ditambah X2 dibagi Y1 ditambah Y2. Dan kita tahu bahwa persamaan garis yang kita peroleh tadi ada Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, M nya kita ganti dengan ini, kita akan memperoleh bahwa Y sama dengan Y1 sama dengan ganti min X1 ditambah X2 dibagi Y1 ditambah Y2 dikali X min X1. Nah, jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2, maka akibatnya Y min Y1 ini sama dengan 2X1 dibagi 2Y1 dikali X min X1, sehingga ya 2 dibagi 2 1 bis. Maka kalau kita kali, dia akan menjadi Y1 dikali Y min Y1 ini sama dengan minus X1 dikali X min X1, sehingga kalau kita kalikan dia menjadi Y1 dikali Y dikurangi Y1 kuadrat ini sama dengan min X1 kali X ditambah X1 kuadrat. Sehingga ya yang dalam pangkat kita kelompokkan dengan yang pangkat, sehingga yang ini kita kelompokkan dengan yang ini. Oke, maka kita akan memperoleh bahwa
Y1 dikali Y ditambah X1 dikali X, ini sama dengan Y1 kuadrat ditambah X1 kuadrat, atau X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y, ini sama dengan X1 kuadrat ditambah Y kuadrat, atau X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y, ini kan sama dengan R kuadrat. Sehingga inilah persamaan yang melalui dua titik yang berpusat di 0. Ini persamaan lingkaran yang persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di 0,0 ini. Oke, ini kan untuk X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan R kuadratnya kan untuk yang pusat 0,0. Nah, bagaimana untuk yang pusatnya alfa min beta? Ya, tadi kita misalkan X barunya itu adalah X plus dari alfa dan Y aksennya sama dengan Y yang lama ditambah pusat yang sekarang yaitu B. Sehingga ya dari sini X nya itu berapa? X nya itu sama dengan X aksen minus alfa dan Y nya sama Y aksen minus beta, sehingga kita substitusi ke sini. Kita memperoleh bahwa kita ganti, kita tulis dulu X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Nah, kalau kita ganti, maka X1 min alfa dikali X minus alfa ditambah Y1 minus beta dikali Y minus beta sama dengan R kuadrat. Jadi inilah persamaan lingkaran yang berpusat di alfa, beta untuk lingkaran yang berpusat di alfa, beta. Jadi inilah persamaannya. Jadi dari gambar dari gambar ini untuk yang berpusat di 0,0 nanti persamaannya kita menggunakan yang ini. Kalau nanti dia berpusat di A, B, katakan saja di sini alfa, beta, nanti dia akan membentuk garis seperti ini, dan inilah persamaan garis singgungnya. Yang ini ilustrasinya seperti ini. Jadi dari Pythagoras kita dapat menurunkan banyak sekali. Yang pertama kita menurunkan yang ini, dan yang kedua kita menurunkan yang ini dari Pythagoras. Nah, di dalam kalkulus ini yang lebih ditekankan itu adalah analisis, how to analysis application in the problem. Nah, bagaimana cara kita menganalisis sebuah masalah dan kita cicil-cicil menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi kalau kita punya masalah sebesar ini, kita cicil-cicil seperti ini, sehingga nanti dari cicilan-cicilan ini kita susun berbentuk ini, sehingga membentuk yang persamaan yang asli ini. Jadi dalam aplikasinya itu memang banyak banget digunakan, ya, banyak banget. Jadi dari aplikasi dari lingkaran ini bisa digunakan untuk menghitung jika ini bumi kita ini pasti mempunyai sebuah jari-jari, ya. Ini juga bisa dihitung dari di sini misalnya matahari. Sini adalah matahari sebagai pusat. Berarti ketika bumi mengelilingi matahari,
dia itu nanti berbentuk seperti lingkaran dengan matahari sebagai pusat dan jarak di matahari ke bumi itu adalah jari-jari. Nah, aplikasi dari lingkaran ini banyak digunakan di fisika terutama di hukum Newton nanti digunakan Newton. Nah, jadi lingkaran tadi kita telah membahas tentang sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0. Ini bisa kita perluas ya, tadi menjadi x min alpha kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan kuadrat. Dan ini juga bisa kita perluas lagi menjadi ax menjadi x kuadrat plus y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Ini dari sini ke sini. Ini adalah sebuah proses kita menerapkan analisis soal Pythagoras. Nah, dari proses ini kita tadi menggunakan banyak sekali manfaat dari Pythagoras ini. Oke, Pythagoras ini banyak sekali manfaatnya, dari yang bentuk c kuadrat min a kuadrat plus b kuadrat dari sebuah segitiga siku-siku, c kuadrat min a kuadrat b kuadrat. Kita banyak banget manfaatnya. Jika ini maka ini ya, jika ini maka kita bisa menurunkan yang ini benar dan ini juga benar, ini juga benar. Sebenarnya yang mendapatkan hak paten selesai dari persamaan lingkaran ini adalah Pythagoras. Nah, ini asalnya tuh dari ini Pythagoras ini sendiri, sehingga nanti terbentuk yang ke bawah-bawah ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.